Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rahmadani MPD selaku dosen Kompre bidang wawasan pendidikan, materi sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Silvi Yunikasari dari Prodi PIAUD angkatan 2017. NPM 1711070031. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas materi yang diberikan. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian SPI dan SPN. Sistem pendidikan Islam di sini diartikan adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia dan seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi ataupun ukhrawi. Dan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan memiliki kekuatan spiritual, pengenalan diri, pengendalian diri, emosional, kepribadian, akhlak, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan juga untuk negara. Dan di sini ada dasar dan tujuan SPN. Dasar dan tujuan SPN adapun yang pertama yaitu dasar atau landasan pendidikan nasional. Di sini ada landasan filosofis, yaitu tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah dasar atau landasan yang kedua yaitu tentang landasan sosiologis, yakni masyarakat Indonesia. Yang ketiga tentang landasan landasan kultural, yaitu kebudayaan nasional. Terus yang selanjutnya itu ada landasan psikologis, yaitu perkembangan anak didik atau peserta didik. Lalu ada landasan ilmiah yang tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu asas atau dasar dalam pendidikan nasional kita itu adalah yang pertama ada asas Turi Handayani, yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga itu ada asas kemandirian dalam belajar, yaitu maksudnya itu menempatkan guru dalam peran utama dalam mendidik seorang anak, yaitu guru itu sebagai fasilitator, motivator, informator, dan lain-lain. Lalu di sini selanjutnya itu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini yaitu menurut Prof. Hadi Zahra yaitu memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya supaya dapat mengembangkan potensi fisik, emosi, sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Tujuan pendidikan Islam nih di sini yaitu mencakup tujuan umum, yaitu mengantarkan anak didik supaya menjadi hamba Allah yang taat. Dan selain itu juga yaitu menjadikan anak bisa mengenal agama. Lalu tujuan pribadi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dari pendidikan yang mencakup akidah, ilmiah, jasmaniah, fikriyah, sia-sia, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tujuan kemasyarakatan, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang beramal ma'ruf nahi munkar. Dan tujuan pendidikan nasional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kecerdasan yang dimaksud di sini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan yang menyeluruh yang mengandung makna yang lebih luas. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu faktor-faktor pendidikan. Nah, di sini yaitu jenis-jenis pendidikan dalam SPI dan SPN, yaitu pertama pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini diselenggarakan
sebelum jenjang pendidikan dasar, diselenggarakan bagi anak yang sejak lahir sampai anak berumur 6 tahun. Nah, dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal yaitu berbentuk taman kanak-kanak, RA, Rodotul Atfal, atau bentuk lainnya sederajat. Lalu yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan berikutnya setelah pendidikan anak usia dini yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, pendidikan dasar ini berbentuk SD atau sekolah dasar, MI, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP. Dan yang ketiga itu pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, atau sekolah menengah kejurusan atau SMK, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau sebagainya. Dan ini ada ayat dan hadis tentang berkaitan tentang PAUD. Nah, di sini saya mengambil yaitu tentang yang pertama yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dari dirimu, dari keluargamu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan untuk hadisnya di sini saya mengambil hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam, maka kedua orang tualah yang menjadikan anak tersebut itu akan menjadi Nasrani, Yahudi, atau Masuki. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menanamkan pendidikan karakter dan pendidikan spiritual dari anak sejak dilahirkan gitu, dan tetap mempelajari dan mengajarkan anak terhadap agama Islam gitu. Sekian dari penyampaian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.